Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Wahyu Surakusuma MT, perkenalkan kami dari kelompok 2 Biologi D Angkatan 2023 akan menjelaskan tentang pertumbuhan populasi. Perkenalkan, nama saya Syafika Alertika dengan NIM 2309424. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dengan NIM 2310424. Perkenalkan, nama saya Syam Fazla Atika Zain dengan 23094637. Saya Nisa Nurul Insani dengan NIM 2305599. Pertemuan eksponensial yang digambarkan oleh R0 dan lambda dan RO adalah musim kawin diskrit, generasi yang tidak tumpang tindih, riwayat hidup, Semel-Plaurows. Dan lambda adalah musim kawin diskrit, generasi yang tumpang tindih, riwayat hidup, Heteroplaurows. R adalah musim perkembangan terus-menerus, generasi yang tumpang tindih, sejarah hidup, Heteroplaurows. Pertumbuhan populasi yang bergantung pada kepadatan. Di antara lainnya adalah persamaan logistik, musim berkembang biak kontinu, ketergantungan kepada linear, persamaan Verhulst-Pearl, musim berkembang biak diskrit, ketergantungan kepadatan non-linear, kompensasi, kompensasi berlebih, kompensasi kurang, keterbatasan asumsi kegunaan model-model ini. Tujuan dari pertumbuhan eksponensial ini adalah memahami proses yang menyebabkan perubahan populasi seiring dengan waktu, memahami model matematika sederhana yang menggambarkan pertumbuhan populasi. Selanjutnya, ada jenis pertumbuhan populasi yang paling sederhana, yaitu eksponensial, seperti yang ditunjukkan oleh rusa kutub di Pribilov. Kepulauan Pribilov selama 30 tahun ini setelah introduksi. Pertumbuhan eksponensial terjadi ketika satu spesies tidak dibatasi oleh spesies lain. Jadi tidak ada pemaksaan, parasitisme, kompetitor. Sumber daya tidak terbatas dan lingkungannya juga konstan. Kondisi ini disebut kekosongan ekologis dan tidak terjadi dalam waktu yang lama di alam. Tetapi kolonisasi seperti rusa kutub atau pemulihan populasi setelah gangguan berskala besar seperti kebakaran, kecelakaan dari penyakit dapat memungkinkan pertumbuhan eksponensial untuk suatu periode. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita membangun model pertumbuhan populasi eksponensial? Yang pertama ini, pertimbangan hewan seperti Antechinus, tikus berkantung Australia. Nah, Antechinus adalah pembiak musiman dewasa pada usia 1 tahun. Jantan dewasa berkelahi dengan ganas, kawin dengan ganas, dan semuanya mati. Betina hidup beberapa minggu lebih lama, tapi hanya cukup lama untuk membesarkan anak, lalu mati setelah disapi. Sejarah hidup ini menunjukkan musim kawin yang terpisah, generasi yang tidak tumpang tindih, dan riwayat hidup Semel-Plaurows. Yang kedua, ada tikus berkantung memiliki sejarah hidup yang tidak bisa untuk mamalia meskipun itu umum di antara invertebrata. Sejarah kehidupan ini menunjukkan musim berkembang biak yang berbeda, generasi yang tumpang tindih, dan sejarah hidup Enteropathus. Lalu yang ketiga, ada sejarah hidup umum lainnya untuk mamalia, mirip dengan anjing liar, tetapi individu-individu berkembang biak secara terus-menerus, bukan pada musim-musim berkembang biak yang terpisah-pisah. Sejarah kehidupan ini menunjukkan perkembangbiakan terus-menerus generasi yang tumpang tindih, riwayat hidup Enteropathus. Selanjutnya ada sifat-sifat model pertumbuhan populasi eksponensial. Ada model pertumbuhan populasi diskrit dan kontinu yang dijelaskan memiliki kemiripan dalam 4 cara penting. Yang pertama itu, lambda dan R adalah ukuran bersih dari kontribusi individu terhadap pertumbuhan populasi. Keduanya dipengaruhi oleh kelahiran.
dan kematian. Lambda dan R adalah ukuran per kapita kontribusi individu terhadap pertumbuhan populasi. DN per DT recruitment adalah ukuran populasi. Lambda dan R adalah konstanta dalam model-model sederhana ini. Selanjutnya, ada faktor pembatas yang bergantung pada kepadatan. Yang pertama itu biasanya bersifat biologis, yaitu persaingan, penyakit, atau pemangsaan. Terus kemudian kedua itu lebih penting bagi organisme besar yang terlindungi dari lingkungan fisik. Ketiga, lebih penting di lingkungan yang secara fisik benar dan konstan. Keempat, dapat mengganggu pertumbuhan eksponensial atau menyebabkan penurunan dan dapat mengatur populasi di dekat yang stabil. Ukuran populasi, sebuah populasi tertentu tumbuh ketika kelahiran melebihi kematian. Selanjutnya, ada faktor pembatas yang tidak bergantung pada kepadatan. Pertama biasanya bersifat fisik, yaitu musim dingin yang keras, kegagalan musim hujan, atau kegagalan musim hujan. Yang kedua, itu lebih penting untuk organisme kecil, karena organisme kecil tidak memiliki daya tahan yang baik terhadap lingkungan fisik. Ketiga, lebih penting di lingkungan yang ekstrim atau sangat musiman daripada lingkungan yang sejuk dan stabil. Keempat, dapat mengganggu pertumbuhan eksponensial atau menyebabkan penurunan, tetapi tidak dapat mengatur populasi pada tingkat yang stabil ukuran populasinya. Oke, pembahasan selanjutnya itu mengenai dinamika populasi. Di sini bisa kita lihat kalau ukuran populasi itu bersifat dinamis, yang artinya dia bisa berubah-ubah. Kalau berdasarkan bagian yang ini, itu disebabkan oleh 4 faktor. Dia bisa berubah karena kelahiran, terus kematian, lalu dari proses imigrasi dan emigrasi. Berarti bisa kita tuliskan laju ukuran populasi itu delta N per delta T sama dengan B min D tambah I tambah E. Karena selisih di sini bisa dibilang dia seperti laju perubahan. Untuk faktor kelahiran dan kematian bisa dikatakan sebagai faktor dari dalam, karena individu-individu dalam suatu populasi itu pasti dilahirkan dan mengalami kematian. Sedangkan imigrasi dan emigrasi lebih ke arah faktor dari luar, karena dia itu hanya menunjukkan sejumlah yang keluar dan masuk dari satu populasi. Jadi, nanti dalam kasus ini kita asumsikan faktor imigrasi dan emigrasi itu tidak berpengaruh untuk perhitungannya. Maka persamaannya itu bisa disederhanakan lagi menjadi delta N per delta T sama dengan B dikurangi D. Boleh lanjut? Nah, ini dia persamaannya. Kemudian, laju kelahiran dan laju kematian dalam ekologi itu biasanya dinyatakan per jumlah individu. Boleh next? Misalnya, kalau ada penulisan untuk B sama dengan 10 per 100, itu artinya 10 kelahiran per 100 individu. Karena kita ingin menghilangkan faktor jumlah individunya, B dengan D bisa dikalikan dengan jumlah ukuran populasi. Dari sini bisa didapatkan jumlah absolut kelahiran dan jumlah absolut kematian. Kemudian dari rumus yang delta N per delta T sama dengan BN kurangi DN ini bisa difaktorkan. Boleh lanjut? Nah, jadi B min D dikali N. Selisih dari laju kelahiran dan laju kematian inilah yang akan kita ubah menjadi parameter lain yang disebut dengan R. Sehingga persamaannya berubah menjadi
delta N per delta T sama dengan R dikali N. Dengan R-nya ini merupakan laju pertumbuhan intrinsik populasi. Laju pertumbuhan intrinsik populasi ini setiap nilainya berbeda di setiap populasi. Oke, bisa lanjut. Kalau bisa dilihat ya di sini persamaannya itu masih dalam bentuk delta N per delta T, yang artinya masih dalam bentuk selisih. Sedangkan kalau kita belajar laju pertumbuhan, itu biasanya diminta berapa laju pertumbuhan di suatu saat, yang mana nggak ada selisihnya. Nah, konsep seperti itu yang akhirnya mengubah delta N per delta T ini menjadi dN per dt. Jadi, laju perubahan ukuran populasi sesaat di satu titik saja untuk perhitungannya. Pertumbuhan eksponensial digambarkan dalam grafik yang berikut ini, di mana sumbu X itu menyatakan waktu dan sumbu Y menyatakan ukuran populasi. Sehingga semakin bertambahnya waktu, ukuran populasi itu akan semakin naik. Tapi di sini dN per dt itu hanya menunjukkan laju pertumbuhannya atau laju perubahan ukurannya aja di satu titik. Kalau misalkan ditanyakan lagi kasus baru, seperti bagaimana kita bisa mengetahui satu titik ukuran ini berapa. Boleh lanjut. Persamaan yang tadi itu diolah kembali dengan salah satu aplikasi integral sehingga menghasilkan persamaan lain. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana penurunan spesifiknya. Intinya menjadi persamaan yang ini. NT sama dengan N0 dikali E pangkat R kali T. Dengan NT merupakan ukuran populasi pada waktu tertentu dan N0 ukuran populasi awal. R itu tadi laju pertumbuhan intrinsik, T-nya adalah waktu, dan E-nya itu bilangan Euler. Seperti kalau teman-teman tahu, I-nya lingkaran yang punya nilai 3, sekian. Nah, E ini juga konstanta yang punya nilai tertentu, yaitu 2,7 sekian. Persamaan ini bisa kita gunakan untuk mengetahui kira-kira berapa ukuran populasi setelah selang waktu tertentu. Selanjutnya, persamaan yang NT sama dengan N0 ini bisa kita turunkan lagi untuk mencari kasus lain, seperti berapa laju pertumbuhan intrinsik suatu populasi. Untuk penurunan rumusnya kira-kira seperti ini, sampai dihasilkan R sama dengan 1 per T dikali ln NT per N0. Untuk penggunaannya, bisa langsung kita coba terapkan ke dalam sini. Anda melakukan survei pada tahun 2013 dan menemukan terdapat 300 ekor kelinci di wilayah pegunungan. Survei selanjutnya yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 900 ekor kelinci di wilayah tersebut. Nah, berapa laju pertumbuhan intrinsik populasi kelinci? Yang ditanyakan di sini itu adalah laju pertumbuhan intrinsik populasi kelinci. Seperti yang tadi rumusnya yang telah diturunkan itu R sama dengan 1 per T ln NT per N0. Lanjut. T-nya ini waktu dari 2013 ke 2023 itu kan 10 tahun, jadi 1 per 10. Kemudian N0 itu adalah ukuran populasi di awal tadi, jadi 300. Kemudian NT-nya itu ukuran populasi di tahun 2023, yaitu 900 ekor. Lanjut. 1 per 10 dikali ln 3. Ini bisa dihitung aja di kalkulator saintifik. Kemudian, untuk yang selanjutnya, kasus selanjutnya, pada tahun 2011, terdapat 150 ekor kelinci di wilayah pegunungan.
Jika laju pertumbuhan intrinsik populasi kelinci adalah 0,2, berapa perkiraan ukuran populasi kelinci pada tahun 2021? Untuk kasus kedua itu kita pakai rumus yang awal tadi, NT sama dengan N0 dikali E pangkat R kali T. Lanjut, N0-nya di sini tadi 150 ekor. Kemudian untuk R-nya, laju intrinsiknya itu 0,2, dan untuk laju waktunya dari 2011 sampai 2021 itu kan 10 tahun. Didapatkan hasil 1.108 ekor. Ini bisa dihitung aja di kalkulator saintifik juga. Boleh lanjut. Nah, kalau tadi kita melihat pertumbuhan populasi itu dari model pertumbuhan eksponensialnya, jadi kurvanya itu terus naik ya, kalau tadi diperhatikan membentuk huruf Y. Berarti kalau kurvanya terus naik, asumsinya belum. Berarti kalau kurvanya itu terus naik, asumsinya itu lingkungan tidak ada batasan sumber daya. Jadi kurvanya itu naik terus. Padahal kan kenyataannya di alam lingkungan itu punya batas kapasitas. Karena itu pemodelan yang tadi bisa kita ubah menjadi pemodelan logistik atau pertumbuhan logistik. Di model pertumbuhan logistik ini asumsinya lingkungan punya batas tertentu sampai mana dia bisa mendukung, sehingga kurvanya itu berbentuk seperti huruf S. Karena pada satu titik tertentu itu dia jenuh, tidak bisa lebih besar dari angka tertentu. Kalau misalkan kita lihat di sini, kurvanya itu tidak bisa lebih dari angka 100. Berarti lingkungannya hanya bisa menampung sampai 100 saja. Lebih dari angka tersebut pasti sumber dayanya kurang. Jadi dari grafik ini bisa kita lihat si angka 100 ini menjadi batasan. Nah, batasan inilah yang disebut dengan K atau carrying capacity. Bahasa Indonesianya daya dukung lingkungan. Jadi lingkungannya itu punya batasan menampung. Semakin jumlah sumber dayanya banyak, nilai K-nya itu pasti semakin tinggi. Pemodelannya nanti diubah menjadi rumus yang ini. Belum. dN per dt sama dengan R kali N dikali K min N per K. N itu jumlah populasi, sedangkan K itu tadi batasan. Nah, kalau kita lihat sekilas di bagian depan, seperti rumus pertumbuhan eksponensial ya, yang R dikali N itu. Berarti dia naik terus kan kalau pertumbuhan eksponensial, tapi di pertumbuhan logistik ini, si rumus yang eksponensial dikalikan suatu angka si belakangnya, yaitu K min N per K. Kalau dari grafik ini, misal kita lihat di nilai 20, boleh lanjut. Nah, di nilai 20, dengan N-nya 20 itu K min N berarti 100 dikurangi 20 per 100 sama dengan 0,8. Kalau di angka 40, 100 dikurangi 40 per 100 sama dengan 0,6 dan seterusnya. Kalau kita lihat di angka belakangnya ini kan pecahan ya, pasti ini menunjukkan faktor yang mengubah laju pertumbuhannya. Jadi ketika ukuran populasi semakin mendekati carrying capacity, laju pertumbuhannya itu akan mengecil. Oke, bentar. Yang sebelumnya itu masih dalam bentuk dN per dt. Dalam menyelesaikan kasus pertumbuhan logistik sama seperti tadi, kira-kira kalau ditanya kasus baru berapa ukuran populasi setelah beberapa waktu, nah persamaan yang tadi itu diintegralkan lagi supaya bisa mendapatkan persamaan
NT sama dengan K per 1 tambah E pangkat A min RT. Dengan NT-nya di sini sebagai jumlah ukuran populasi setelah beberapa waktu, K-nya itu daya dukung lingkungan, R-nya laju pertumbuhan intrinsik, dan T-nya waktu, dan A-nya itu sebagai konstanta yang dihitung dari len K min N per N. Jadi nanti itu kalau penerapan dalam kasusnya yang dihitung A-nya dulu baru dimasukkan ke dalam rumus yang NT ini. Bisa lanjut. Jadi untuk penerapan kasusnya itu misalkan ada sebuah danau dengan ikan yang memiliki carrying capacity sebesar 1.500 dan laju pertumbuhannya sebesar 10% per tahun. Jika populasi awal ikan pada danau adalah 500, berapa ukuran populasi ikan setelah 2 tahun? Seperti petunjuk sebelumnya, yang dihitung pertama itu adalah konstanta A-nya. Dengan menghitung len kali K min N per N. Didapatkan konstanta A-nya len 2, kemudian baru dimasukkan ke rumus. Boleh lanjut? Nah, dimasukkan ke rumus, NT sama dengan K per 1 tambah E pangkat A min dari sini bisa langsung dicari aja kan carrying capacity-nya 1.500, kemudian per 1 ditambah E, A-nya itu len 2, R-nya itu 0,1, dan T-nya itu 2, karena kan setelah 2 tahun. Dari sini bisa langsung dihitung aja pakai kalkulator saintifik, didapatkan hasil 568 ekor. Sekian untuk pembahasan materinya. Baik, terima kasih untuk Anita dan Syala yang telah mempresentasikan. Sekian dari kami, dari kelompok 2 Biologi D Angkatan 2023 yang telah menjelaskan tentang pertumbuhan populasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.